ada Kak Fian. Benar luar biasa sekali nih. Tahu nggak Kak? Yang bikin Dian adem tuh sekarang di sebelah Dian tuh ada cewek cantik Kak. Iya deh. Ya biasanya kan cantik kan aku bawa Kak di sini. Ya sebenarnya ya sudah ada bola ya untuk kali ini. Nah selain cantik ini juga bisa dibilang wanita sukses juga. Benar. Panutan juga. Juga Kak. Bisa disebut strong woman ya. Kita bicanya beda tempat ini. Di mana Kak ini Kak kita? Ini kalau ini salah satu kafe. Selama-lama lagi langsung deh kita kasih tahu pemirsa di rumah ada siapa di sebelah kita nih. Ini ada Mbak Soalnya berkaitan dengan olahraga. Diana ini benar-benar kita kasih inspirasi nih Han. Biasa itu garanganar kan. Ini kita benar-benar pakai pikiran dan hati. Soalnya tamu kita ini termasuk wanita yang luar biasa, khususnya di Sumatera Selatan kan. Iya benar. Kita kekeringan wanita-wanita yang Selatan nih. Yang itu menginspirasi. Ya Bang, sebenarnya ini apa kabarnya sebenarnya? Ini manggilnya? Alhamdulillah baik. Manggilnya apa nih biar Bebas sih, panggil Mama boleh, panggil Cek Wi boleh, Cek Mbak Wi, Mbak Wi gitu. Mbak Wi, Mbak Wi, biar iya. Biar akrab, kata produser kita tuh akrab. Iya, mencairkan suasana di keras batu udah nih. Lalu Mbak, ini Mbak, kan kami juga kan menghubungi Mbak tuh agak sulit Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, kesibukan Mbak sekarang ini apa Mbak? Oh iya, kesibukan sebetulnya selama masa pandemi ini terutama udah terlalu sibuk-sibuk nian ya. Oh iya Mbak. Jadinya, tapi gini, ada beberapa memang aktivitas saya sehari-hari tentunya di dunia olahraga. Oh iya Mbak. Salah satunya ngurusin basket, perbasi. Ya kita tahu secara nasional basket juga kita lagi stop juga karena pandemi. Kemudian juga yang kata orang pandemi proof. Ya. Kalau orang kan ada yang waterproof, ini pandemi proof. Waterproof itu olahraga namanya e-sport. Jadi yes Pak, di Sumatera Selatan kebetulan saya sebagai ketua umumnya, tapi secara nasional saya wakil ketua. Luar biasa. Ngomongin soal jadi hobi olahraga nih, apakah memang yang hobinya tuh olahraga basket atau yang lain Ado? Sebetulnya begini, saya itu memang dari dulu pengen banget menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran buat ke olahraga. Tapi bukan berarti, ini sebetulnya buat teman-teman semua ya. Kalau kita pengen berbuat sesuatu untuk olahraga, bukan berarti hanya menjadi atlet saja. Tapi bisa juga jadi pengurus, boleh juga ada yang nggak jadi atlet tapi jadi wasit, ada yang jadi coach, ada yang jadi apa. Nah kebetulan saya memilih menjadi pengurusnya. Tapi kalau boleh tahu nih yang favoritnya olahraganya apa nih? Saya sih semua olahraga saya suka ya, gimana ya? Bowling saya main, kemudian basket juga sudah pasti. E-sport juga saya otomatis kalau malam saya main game. Malam kalau habis urusan kerjaan beres. Kemudian juga sepedahan masa pandemi ini. Musim-musimnya sepedahan nih, lagi senang-senang main sepedahan gitu. Kalau Cak Engkling itu masa ada bakal Kan tadi Mbak Wi juga perbasi, terus e-sport juga. Ini kan kayak menunjukkan kalau Mbak Wi ini salah satu wanita asal Sumsel yang memang sukses. Benar. Nah, bahkan di nasional ya? Ya, bahkan di nasional itu keren banget sama Mbak Redwan sih. Apalagi suka olahraga yang bisa dikembangin terus jadi sesuatu hal yang memang bermanfaat juga untuk banyak orang juga kan. Nah, Dan pengen tahu kira-kira kalau sukses menurut versi dari Mbak Wi sendiri nih seperti apa? Kan beda-beda tuh orang. Ya, kalau menurut saya sukses itu adalah kita bisa membawa perubahan khususnya untuk masyarakat sekitar dulu lah ya, untuk masyarakat sekitar atau juga bahkan untuk secara luas bisa di provinsi, bisa secara nasional. Itu kalau menurut saya sukses. Kita bisa membawa perubahan atau manfaat baik untuk sekitar kita. Nah, ini juga yang saya lakukan pada kegiatan-kegiatan olahraga. Makanya pada setiap pada setiap saya ditempatkan di satu tempat di bidang olahraga, saya selalu sama visinya, pengennya itu membawa perubahan untuk sekitar. Salah satunya kita bikin kayak event-event. Kita kan harapannya apa? Event itu bisa atletnya jadi ajang dia untuk bertanding, kemudian orang luar datang ke tempat kita juga, mereka juga bisa belanja.
mereka juga bisa nginep, otomatis pedagang-pedagang, hotel, kemudian souvenir-souvenir dan lain-lain itu mereka pada laku kan dagangannya. Itu artinya ada perubahan baik untuk Benar. mereka semua. Merangkul, gitu. jadi semuanya ikut juga andil dalam. Iya, TV juga jadi banyak liputan kan, Sriwijaya TV ini wah semangat Harus, kan. kita support Mbak kita. Benar. Iya, saya tahu di Sriwijaya TV selalu support setiap Support. event-event di nasional Iya, maupun Mbak. di daerah. Karena emang kalau kita nih lebih dukung untuk kreativitas muda-muda Sumatera Selatan. Kalau ini agak lebih itu Mbak. Kalau misalnya kan kita melakukan perubahan itu kan berkaitan sama kebijakan Mbak. Kalau ada nggak Mbak kalau support dari pemerintah daerah untuk kegiatan yang berkaitan sama olahraga atau kepemudaan Mbak? Harusnya sih pemerintah sangat support karena kegiatan kita yang selalu kita jalanin, yang kita ini kan membawa nama negara. Benar banget Mbak. Itu yang paling penting sekali. Makanya ini dibutuhkan juga orang-orang seperti kita ini Iya. untuk terlibat di situs di apapun bidangnya. Tidak harus bidangnya olahraga, tidak harus atlet. Bahkan orang-orang TV juga harus bisa menyajikan informasi-informasi, gambar-gambar atau foto-foto yang eye-catching yang dilihat oleh dunia itu, wah Palembang nih apa nih, sesuatu nih. Itu salah satunya. Begitu juga pemerintah sudah Benar, pasti. Karena kita sampai hari ini melakukan event-event olahraga baik single event maupun multi event tidak bisa terlepas dari peran pemerintah. Pasti itu Mbak. Nah ini, dan alhamdulillah sampai hari ini apapun kegiatan kita tidak disupport oleh pemerintah. Luar biasa. Terima kasih jadi buat pemerintah Kota Palembang, buat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan buat pemerintah pusat. Oke. Benar. Nah Mbak, berarti Mbak ini benar yang Cak atau Kak Pian tadi strong moment. Benar. Nah, Iya. itu kan berarti sibuk Mbak. Terus kayak gimana tuh bagi waktunya tuh, strateginya tuh, tips? Iya Mbak. Oh ya. Atau 442. Aduh, kalau ke arah sini agak-agak kayaknya ini ya berantakan. Yang Palembang bilang anak. Kalau untuk bagi waktu sih kalau buat saya nggak terlalu sulit karena segala sesuatu kan kita udah diinfus, udah dikabarin sebelumnya, jadi saya udah atur schedule. Misalnya hari ini saya punya beberapa kegiatan, setelahnya saya kosong, dan itu ada kalau kita kan me time ya, pengen punya waktu juga buat urusan pribadi, buat santai, buat nongkrong bareng teman-teman gitu, kumpul-kumpul dan sebagainya. Itu saya nggak tinggalin, tetap saya jaga, dan silaturahmi sama teman-teman tuh penting Benar, banget. Banyak lawan, banyak Iya. rezeki Mbak. Mbak, kalau ini kan Mbak untuk menginspirasi wanita-wanita Sumatera Selatan nih Mbak, terutama dia nih Mbak yang belum ketemu jadi diri di kantor. Oke. Apa sih Mbak yang Mbak lakuin Mbak sampai Mbak bisa di posisi sekarang gitu? Oke, yang paling penting sih buat semua teman-teman wanita, khususnya wanita ya, apapun profesi kamu, apapun kegiatan-kegiatan yang ada yang kamu lagi jalanin sekarang, itu fokus adalah salah satu kunci yang dasar. Jadi fokus. Saya memulai kegiatan olahraga pada 2009 di SEA Games di Laos, kemudian SEA Games di Palembang, Jakarta Palembang 2011, dan seterusnya sampai hari ini itu fokusnya di dunia olahraga. Jadi fokus. Sebagai contoh begini, kita itu kalau misalnya ada satu nih, dia hobi masak pempek, dagang pempek, dia lagi goreng pempek, tiba-tiba musimnya gorengan, dia tinggalin. Nah Iya, itu Mbak. juga nggak baik. Benar. Tapi kalau kita fokus, oh lagi musim yang lain nggak apa-apa. Benar. Saya fokus di sini, gimana caranya menyajikan sesuatu yang baik sehingga orang semua memberikan image kepada si A ini kalau mau beli pempek di situ gitu. Benar. Karena itu enak, itu sebagai gambaran contoh ya. Begitu juga di kegiatan saya juga melakukan hal yang sama, khususnya bidang olahraga, dan kepada teman-teman juga saya sarannya sama, Benar, betul. untuk lebih fokus dan nggak pindah-pindah. Oke, jadi fokusin satu Iya, bidang kayak iya, gitu, satu bidang. nantinya bisa berkembang lagi kayak gitu kan, kita nyari juga belajar lagi kayak Iya. gitu. Betul. Jadi misalnya jadi misalnya kan kalau lagi musim sepeda aja ini kan, Yo yang dagang pempek tadi buat pempek bentuk sepeda. Berkaitan sama sepeda tapi tetap fokus ke pempeknya mau. Iya. Bisa kita harus belajar nih. Sebenarnya aku juga dapat belajar.
Nah, Mbak Wi, tadi kan sedikit dia sebelum kita ketemu nih kan penasaran nih banyak Sebegitunya kali ya. dia penasaran kan bahwa ini sebelumnya apa sih sebelum riwayat organisasinya atau kegiatan-kegiatan sebelumnya sebelum Mbak Wi sampai di posisi sekarang kan dia sempat ngepoin tuh sempat jadi pengurus Asprop PSSI Sumsel juga ya, benar ya Mbak? Betul. Dikonfirmasi Mbak kalau dia saya. Terus juga sempat jadi manajer Sriwijaya FC juga ya yang U19. Nah, terus direktur marketing Sriwijaya FC juga. Iya benar juga. Terus pengurus KONI Sumsel juga. Yes. Nah, kan ini kan selalu bidang olahraga, Mbak tuh kan ini bola loh. Tapi tiba-tiba sekarang ke basket juga, terus e-sport juga kayak gitu kan. Dia pengen tahu deh Mbak, misalkan tips kita untuk fokus kan kalau Mbak tuh bisa ini ya multitasking jadi agak udah bisa kadang gitu Mbak sering jadi kan kalau tadi kan Mbak maksud Mbak tadi kan harus fokus. Nah, tips deh misalkan untuk cewek-cewek ini kan kalau olahraga aduh sering males-malesan, terus olahraga cowok nih misalkan sepak bola nggak tertarik, nggak begitu tertarik, terus ke basket ya lumayan, terus apalagi e-sport kan sekarang lagi hebohnya banget digital kan Mbak, itu kan sering ya cewek sih lebih sering ke medsos dibandingkan itu. Tipsnya kali Mbak untuk bisa fokus apalagi bisa sampai kayak Mbak yang multitasking banyak. Ya. Jadi saya mau kasih tahu dulu di dunia olahraga ini dunia olahraga itu ada banyak cabang sepak bola, cabang bola basket, kalau kita bisa kendaliin semuanya itu bagus. Kalau kita mau fokus, salah satu juga boleh. Kalau saya fokusnya dunia olahraga, apapun jenis olahraganya, saya seperti tadi, saya tuh pengen bawa satu perubahan baik di cabur-cabur olahraga itu, cabang-cabang olahraga itu. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya gimana menyelaraskan semuanya, sebetulnya pada prinsipnya olahraga itu sama semua, polanya sama. Goalnya sama. Kalau untuk atlet dia pengen dapetin medali di tingkat internasional. Karena satu juga ya sebagai informasi, salah satu yang bisa menyebabkan merah putih kita berkibar itu adalah di cabang olahraga. Benar. Yang lain nggak bisa. Kecuali kepala negara kita bertamu ke negara luar, iya. Tapi yang lain tidak bisa. Hanya melalui cabang olahraga bendera merah putih kita berkibar dan lagu kebangsaan kita dan itu luar biasa sekali. Gimana kita bangganya, bagaimana ini perjuangan keras seorang atlet kita juga semua untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya kita di negara orang. Itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang saya jadikan satu kalau misalnya tujuan, satu tujuan kemudian jalannya jadi lebih mulus. Ciptakan dulu tujuannya, kemudian jalannya pasti mudah-mudahan ada aja. Gokil ini Kak. Luar biasa. Ini bener-bener yang kita ngajarin nih bukan kaleng-kaleng ini. Inspirasi. Cuma luar biasa nih. Mbak, kalau kita kan sebagai manusia tuh pernah ada rasa di titik terendah Mbak, atau rasa down. Sampai ngomongnya pernah minum air ledeng Mbak. Air ledeng. Aku minum. Cara kita untuk membangkitkan lagi Mbak, maksudnya membangkitkan gairah lagi untuk kita tuh bangkit itu apa Mbak kalau menurut dari Mbak itu? Kalau itu sudah titik terendah sudah down-an. Ya, memang teman-teman semua kembali lagi semuanya itu balik kepada ini pentingnya kita juga menyelaraskan dengan keimanan kita ya. Bagi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau saya muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mendasar juga kalau buat saya. Makanya ketika lagi di titik terendah, justru itu saya anggap sebagai satu rezeki anugerah. Karena apa? Kita tuh kalau di titik terendah itu ada satu kedekatan kita yang luar biasa sama Tuhan. Kalau menurut saya. Jadi itu saya betul-betul pakai buat komunikasi saya sama Tuhan. Bahwa ini menghadapi begini dan percayalah itu akan jadi kekuatan baru juga. Akan menjadi kekuatan baru dan kemudian jalan-jalan baru juga kebuka. Jadi semua pasti pernah ngalamin, tapi kan ada juga nih yang lari kemana gitu. Cak tadi mau makan pempek sebanyak-banyak ya boleh, tapi juga ada
sisain waktu sendiri untuk hening kemudian komunikasiin. Benar, Mbak. Itu saya pakai banget. Luar Dan alhamdulillah saya nggak pernah merasa kayak kehilangan arah, terus mau ngapain, mau minum banyu mentah, mau minum apa tadi, nggak pernah, alhamdulillah. Atau mau main caingkle gitu sendiri gitu, mudah-mudahan nggak pernah. Karena benar mau, ketika kita kehilangan segalanya itu kita masih punya Allah. Sampai ke ini kan dari tadi ini menginspirasi nih. Aku penasaran, adakah sosok teladan bagi Mbak Wi ini? Siapa sih? Panutan misalnya, contoh. Panutan atau sosok teladan? Ya kalau panutan, saya bilang semua orang, kalau ada orang bilang tidak ada manusia yang sempurna, kalau saya terbalik. Semua manusia adalah sempurna. Karena semua ini penciptaan Sang Maha Sempurna ya. Kalau panutan saya dari dulu balik lagi nih, kalau masalah agama saya kan ada Rasulullah SAW gitu. Tapi kalau untuk di dunia ya di negara kita banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi saya banyak. Ya ada Pak B.J. Habibie yang luar biasa Almarhum ya, Mbak. pemikiran-pemikirannya, almarhum. Kemudian juga ada banyak tokoh-tokoh nasional juga, termasuk pemimpin-pemimpin negara kita. Semuanya jadi panutan buat saya karena saya juga banyak belajar dari mereka keseharian seperti apa, hari-harinya gimana. Jadi saya oke nih inspiring buat saya. Gitu. Gokil, luar biasa Kak. Ini baru segmen 1 Baru segmen 1 udah matang. Tapi Mbak Wi ini menginspirasinya enggak? Cak mana deh kalau segmen 2 kita gali lebih dalam, Benar. tambah seru tambah asik. Semakin asik, semakin Makin seru. Yuk jangan kemana-mana, tetap di Seru.